dan rekan-rekan semua ya, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube PKS TV. Pertama mungkin saya ingin melihat dalam konteks bagaimana kasus novel ini bisa kita anggap sebagai simbol ya, wajah hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pertama, konteks bahwa semangat pemberantasan korupsi itu kita jangan sampai lupakan bahwa ini adalah bagian dari amanat reformasi 98 yang sebegitu besarnya perjuangan dilakukan, yang memakan banyak korban, korban nyawa, korban jiwa, darah, tangis, dan air mata, aksi-aksi mahasiswa yang begitu besar, dan harapannya adalah bagaimana negara Indonesia yang baru di masa reformasi ini, dunia baru di masa reformasi ini juga punya kecenderungan dan juga punya visi yang besar terhadap upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya yang kita perjuangkan adalah seperti itu. Selain hal-hal yang lain terkait dengan penegakan hukum dan sebagainya yang juga sangat terkait dengan kasus novel. Sehingga menurut saya pertama, kita melihat ini penting untuk kita garis bawahi, jangan sampai kita lupa bahwa ini adalah bagian dari semangat perjuangan yang kita lakukan terus-menerus sejak reformasi 98 dan harus kita jaga ruh dan perjuangannya. Yang kedua memang perjalanan sejak 98 hingga sekarang, walaupun kita sudah sangat panjang melalui reformasi ini, ternyata upaya pemberantasan korupsi ini menemukan berbagai jalan terjalnya. Yang kita pun juga sebagai partai politik, PKS yang hadir dari rahim reformasi, juga kita menyadari kami juga sebagai subjek sekaligus objek yang perlu terus dievaluasi, dikritik, karena berbagai perjalanan politik PKS juga kita penuh dinamika, dan kita terus berupaya untuk memperjuangkan amanat reformasi. Tetapi karena memang kita bagian dari sistem politik, bagian dari demokrasi, yang juga kita merupakan lembaga yang ada di DPR, yang mengawasi, juga melakukan budgeting dan sebagainya, sehingga kita sadar bahwa kami juga sebagai subjek sekaligus objek yang menjadi penting untuk dievaluasi dan dikritisi terus-menerus. Tetapi mungkin jalan terjal pemberantasan korupsi ternyata sejak reformasi ya belum kunjung memperlihatkan perbaikan. Ya kalau kita lihat proses panjangnya, dari masa ke masa banyak kasus, baik itu cicak buaya, masalah aturan bahkan dan sebagainya, atau mungkin kemarin terkait dengan revisi undang-undang KPK, yang kita pun juga menjadi bagian yang dievaluasi, walaupun kita sudah bersikap untuk menolak beberapa hal yang sangat substansial menurut kami untuk mengganggu upaya pemberantasan korupsi. Bahkan mungkin kalau kemarin ada ide tentang amandemen konstitusi, kami pun juga mendorong bahwa amandemen konstitusi harusnya bisa memperkuat upaya pemberantasan korupsi kalau memang itu dilakukan gitu. Jadi bukan hanya sekedar isu-isu yang menjadi perdebatan publik tentang perpanjangan periode kekuasaan, tapi upaya pemberantasan korupsi itu penting juga untuk kita masukkan jika ada terjadi amandemen konstitusi. Karena jelas penggunaan APBN dan APBD itu masuk dalam rangkaian konstitusi kita, dan lembaga yang mengawasi itu secara efektif, ya terutama KPK adalah lembaga yang penting untuk kita lihat, walaupun mungkin bentuknya bisa jadi bukan KPK, tapi itu lain konteks dalam hal itu. Tapi ini menjadi penting karena kasus novel menurut kami juga bagian dari jalan terjal pemberantasan korupsi dan sekaligus menjadi wajah hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Kita juga melihat bahwa kemarin YLBHI misalnya beberapa waktu yang lalu menyampaikan expose ya, laporan bagaimana kasus pelanggaran HAM yang cukup signifikan meningkat di tahun 2019, bahkan dicatat di sini ada sekitar 4.174 aduan yang sebelumnya hanya 3.455 aduan, meningkat cukup tajam. Dan yang kita garis bawahi juga salah satu kasus yang cukup banyak tentang pelanggaran HAM adalah mengenai fair trial, bagaimana peradilan yang adil. Ada sekitar 169 kasus yang dilaporkan oleh YLBHI. Mungkin nanti Mbak Aswin bisa melengkapi. Dan dalam konteks ini pun juga kita melihat bahwa novel Baswedan ini bukan hanya sekedar pribadi ketika mengalami penyiraman air keras. Bahkan laporan dari Komnas HAM pun di tahun 2018 yang lalu menyatakan bahwa ya novel Baswedan ini merupakan
seorang human right defender atau pembela HAM. Dan ini menjadi penting untuk kita garis bawahi, bagaimana seorang Novel Baswedan saja yang merupakan seorang penegak hukum, bahkan pembela HAM, yang kita tahu bahwa dampak korupsi dalam berbagai kehidupan berbangsa ini luar biasa besarnya ya. Ya, kita tahu bahwa di Indonesia pun juga kita meratifikasi UN Convention Against Corruption dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang menyatakan beberapa dampak korupsi yang kita bisa garis bawah ini sangat cukup berbahaya, misalnya terjadi pelanggaran HAM, meruntuhkan hukum, merusak proses demokrasi yang kita juga lalui sebagai partai politik misalnya, yang menurunkan kualitas hidup, bahkan menjadi sebab bagi kejahatan-kejahatan lain. Sehingga dalam konteks ini Novel Baswedan sebagai pembela HAM, sebagai human right defender, juga menjadi penting untuk kita lihat sebagai simbol bagaimana peradilan yang adil, peradilan yang menjunjung tinggi berbagai supremasi hukum yang ada, dan juga bagaimana kita bisa membandingkan seorang Novel Baswedan yang seorang penegak hukum, pembela HAM, orang yang melek hukum, tidak seperti orang awam seperti saya misalnya atau yang lainnya, ternyata bisa diperlakukan atau misalnya memberikan banyak catatan terhadap proses hukum yang sedang beliau lalui gitu. Ini menjadi satu hal yang penting. Jadi kita melihat bahwa pertama wajah hukum dan pemberantasan korupsi ini menjadi salah satu hal yang perlu digarisbawahi karena kasus Novel ini bisa menjadi simbol bagaimana wajah hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Nah, yang kedua kita ingin melihat bahwa apakah kejanggalan-kejanggalan pengungkapan kasus Novel, ya saya ingin melihatnya dalam rangkaian yang lebih luas ya. Dan tentu kita sebagai kami sebagai partai politik juga bukan dalam kapasitas kami mengomentari proses persidangan yang ada, dan jangan sampai akhirnya komentar kami juga dianggap sebagai intervensi politik terhadap hukum, tetapi kita tentu secara moral melihat banyak catatan yang perlu kita garis bawahi. Dalam kasus pengungkapan Novel, kalau misalnya Bintang Emon mengkritik bagaimana tentang frase tidak disengaja itu menjadi satu hal yang akhirnya sangat viral ya, dan saya melihat bahwa konteks ketidaksengajaan dan sengaja ini, frase ini bisa jadi bukan hanya dalam penyiraman air keras, tapi mungkin juga bisa kita duga ya ada hal yang terkait dengan keseluruhan pengungkapan kasus Novel ini. Dan kalau misalnya publik menduga itu, menurut saya itu hal yang wajar, karena proses pengungkapan kasus Novel sudah sangat panjang prosesnya. Dan kalau misalnya kita lihat saja bahkan baru 2,5 tahun misalnya kasus itu akhirnya bisa terbuka sedikit gitu dengan adanya penangkapan buron yang sekarang sedang dilakukan persidangannya. Dan ini pun juga terjadi ketika publik juga sangat kritis melakukan pemantauan, melakukan tekanan dan sebagainya. Dan kita melihat di awal mungkin ya Presiden Jokowi menyampaikan komitmen, bahkan mungkin mengutuk keras kasus itu dan menekankan untuk mengusut tuntas kasus tersebut berkali-kali. Tapi mungkin ya kita melihat ternyata proses yang ada tidak berjalan sesuai dengan harapan publik. Dan ini tentu menjadi catatan kami juga, karena sering ya kita sebagai orang yang banyak berinteraksi di media sosial misalnya, ataupun juga instant messenger, WhatsApp, aplikasi dan sebagainya, kan ada stiker tuh yang unik yang menurut saya, yang menggambarkan bagaimana Presiden Jokowi memakai jaket gitu, lalu ada tulisan yang penting janji bukan bukti gitu. Dan ini menjadi secara moral sebetulnya juga menjadi catatan bagaimana komitmen yang ada itu harus ditunjukkan dengan bukti-bukti yang menunjukkan arah pengungkapan kasus ini secara lebih terbuka dan akhirnya tuntas sampai ke pelaku intelektualnya. Dan ini tentu menjadi catatan kita bersama bahwa ya komitmen yang ada harus kita kedepankan bagaimana dengan cara-cara dan juga upaya-upaya yang dilakukan. Ya, kita bisa melihat dalam berbagai hal ya, bahkan tadi penangkapan pelaku saja yang diduga pelaku itu memakan waktu yang sangat lama, lalu mungkin pembentukan tim
gabungan misalnya yang diharapkan oleh publik adalah tim yang independen misalnya, tapi ternyata belum terwujud. Yang ada justru TGPF yang dibentuk oleh Polri ya, walaupun itu berdasarkan juga rekomendasi dari Komnas HAM. Itu pun juga setelah seorang Novel Baswedan memperjuangkan dirinya sendiri, bukan diperjuangkan oleh negara ini sebagai seorang penegak hukum gitu. Dan ini menjadi tentu menjadi catatan yang luar biasa menurut kami, bahwa jangan sampai kejanggalan ini akhirnya diduga oleh publik dilakukan dengan kesengajaan. Sehingga konteks frase sengaja dan tidak sengaja bukan hanya dinisbatkan kepada kasus penyiraman air keras, tapi bisa jadi terhadap proses besar pengungkapan kasus novel itu sendiri. Nah, kalau kita misalnya masuk ke dalam proses persidangan, tentu banyak catatan ya. Kalau saya mungkin hanya menggarisbawahi bagaimana seorang Novel Baswedan yang sangat mengerti hukum, bahkan beliau adalah penegak hukum, yaitu menggarisbawahi banyak hal tentang proses-proses yang ada. Ya, padahal keberadaan beliau dalam persidangan itu kan mengharapkan wakilan dari para penyidik serta penuntut sebagai orang yang pihak yang mewakili dirinya gitu, untuk melakukan penyidikan dan penuntutan yang membuka ruang keadilan bagi dirinya, dan itu dinisbatkan keadilan itu terhadap penyidik dan penuntut. Tapi beliau sendiri pun juga memberikan banyak catatan dalam konteks itu. Misalnya mungkin hal-hal yang terjadi, ya beliau menyampaikan bagaimana proses isi dakwaannya misalnya, yang bahkan mungkin banyak catatan, bahkan mungkin dianggap sebagai air aki misalnya karena beberapa pasal yang disyaratkan juga dianggap sebagai motif pribadi, atau bahkan saksi kunci yang beliau harapkan untuk diajukan ternyata mungkin tidak dihadirkan misalnya, atau hal-hal yang lain. Sehingga jadi mungkin publik menganggap ya nanti ada proses persidangan, tapi ketika beliau sendiri sebagai seorang korban yang memperjuangkan dirinya untuk terwakili haknya melalui penyidik dan penuntut saja tidak terwakili, akhirnya publik menjadi bertanya-tanya, jangan sampai akhirnya kejanggalan ini benar-benar secara paripurna terjadi, bukan hanya dalam proses persidangan ya, tapi dalam proses acara keseluruhan. Dan terakhir ya, kita menyampaikan bagaimana harapan publik dan juga kita akan menyuarakannya, termasuk proses yang akan kami lakukan melalui proses-proses politik yang ada, baik itu di parlemen dan sebagainya, yang sudah disuarakan juga oleh berbagai pihak, termasuk pimpinan PKS, Presiden PKS menyampaikan banyak hal, dan juga anggota legislatif. Ya, bagaimana kita tentu balik lagi kita menghormati, tapi secara moral tentu banyak hal yang kita jadikan catatan, dan juga kita sebagai partai politik yang berada di DPR yang memiliki fungsi pengawasan tentu akan melakukan fungsi pengawasan itu secara baik, terutama bagaimana juga menyoroti hal-hal yang terkait kemarin, misalnya tentang tuntutan, tentang jaksa yang ada, tentu kita akan bicarakan dalam forum-forum politik yang ada di DPR sesuai dengan fungsi dari DPR itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan lebih lengkap oleh Bang Adnan dan juga Pak Asyum kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.